Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini ada yang tidak hadir? Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Sehat. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Pada pembelajaran hari ini, kalian nanti akan masuk pada bab keberhasilan produksi massal. Ini lanjutan dari pertemuan minggu kemarin yang sudah selesai ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan yang harus kalian capai adalah nanti kalian mampu menjelaskan pengertian keberhasilan produksi secara massal. Itu yang pertama. Terus untuk tujuan pembelajaran yang kedua atau capaian pembelajaran kalian adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis keberhasilan produksi massal dengan benar. Untuk pembelajaran yang kemarin masih ingat? Tentang apa kemarin pembelajarannya? Proses produksi massal. Proses produksi massal ya. Proses produksi massal. Kemarin yang kalian pelajari apa saja? Coba. Ada yang tahu? Oke, apa Mbak yang dipelajari kemarin? Proses produksi massal sama keuntungan proses. Apa saja tadi? Ada 3 ya. Apa saja? 1. Konsep produksi massal. Konsep produksi massal. Yang kedua, Keuntungan proses. memproduksi itu apa tahu kemarin? Memproduksi adalah membuat atau menciptakan barang. Oke ya, itu untuk yang kemarin. Sekarang sebelum memulai pelajarannya, ini ingin bertanya dulu. Adakah kalian yang mengetahui tentang pengertian laba? Oke, apa Mbak? Laba adalah penghasilan lebih dari total jumlah pendapatan dengan POV perbandingan total beban. Oke, betul. Laba itu adalah laba bisa dikatakan juga dengan keuntungan. Ya, boleh. Laba adalah penghasilan lebih dari total jumlah pendapatan dengan perbandingan total beban. Ya. Sekarang satu lagi. Kalau hari ini tentang perusahaan keberhasilan produksi massal, Budi ingin bertanya, kalau bisnis apa? Apa Mbak? Bisnis adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat atau menjual atau menukar barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah usaha yang dilakukan, intinya ini usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan apa Mbak kalau bisnis itu? Menjual, terus apa lagi? Menjual, membuat. Tujuannya itu adalah menukarkan barang dan jasa yang dibuat untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, Buni akan menggunakan metode pembelajaran inquiry guided learning. Nanti kalian bisa menganalisis, mencari data, terus mencari hipotesis. Nah, ini urutannya adalah sebagai berikut. Nanti Burini akan memutarkan video, oke? Terus kalian akan Burini kasih pertanyaan
dari video tersebut yang kalian tonton, kalian setelah itu akan mengemukakan hipotesis atau hipotesa sementara. Kalau sudah, kalian bekerja kelompok, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang beri putarkan video dulu ya. Perusahaan dua kunci. Untuk keberhasilan produksi massal yang diperhatikan itu adalah perusahaan bisa dikatakan berhasil apabila dalam usahanya mengalami peningkatan baik itu dalam modal atau dalam usaha, laba atau hasil yang diperoleh. Nah, sekarang yang kedua adalah keberhasilan produksi itu bisa dikatakan berhasil apabila keberhasilan apa yang dilihat? Ada? Ya, apa Mbak? Bisa menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, bisa mendapatkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Kalian kalau ingin berusaha atau membuat bisnis kan tujuannya untuk memperoleh laba kan? Ya. Tidak ada yang memperoleh aku mungkin membuat bisnis dan aku rugi. Ada yang seperti itu? Tidak. Kalau sudah, itu tadi tentang sekilas video perusahaan dua kunci. Sekarang langkah yang kedua, Bu Rini akan membagi kelompok. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah. Untuk video ini tadi, kalian akan Bu Rini kasih pertanyaan. Pertanyaannya tidak jauh beda dengan video tadi. Kalau sudah, silakan didiskusikan pertanyaan yang sudah Buni sajikan ke kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke? Kalian mengerjakan yang nomor 1 dulu permasalahannya. Silakan dikerjakan dulu. Kalian nanti berupaya mengemukakan hipotesa secara sementara dulu. Nanti Bu Rini yang akan mengarahkan. Dari pertanyaan itu, kalian nanti bisa menjawab. Kalian akan mengeluarkan HP, silakan, boleh. Ada yang ditanyakan? Untuk hipotesis yang pertama, coba dibaca yang pertanyaan pertama apa permasalahannya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2 coba dibaca permasalahannya. Mengenai dana penjualan PT Dua Kunci pada 2 tahun terakhir. Yang pertama, kenapa perusahaan bisa berhasil kan? Bagaimana cara sebuah perusahaan bisa mendapatkan jalan? Untuk permasalahan pertama dulu ya. Permasalahan pertama kan itu setelah kalian membuat
videonya kan tadi. Ini sudah sajikan permasalahannya. Silakan kalian jawab dulu. Untuk kelompok 2, silakan bacakan ke depan. Bacakan ya. Dengarkan untuk hipotesis yang pertama dari kelompok 2 ya. Perkenalan dulu, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengemukakan hipotesa sementara mengenai bagaimana cara sebuah perusahaan itu bisa bertahan dalam persaingan, yaitu dengan cara menambah kualitas dan kapasitas produk. Terus apa lagi? Sudah? Ada yang lain? Kira-kira menambahkan? Gimana? Meningkatkan produksi, terus berinovasi, meningkatkan kehadiran online, memperluas jangkauan pasar, dan mencari mitra. Ya, itu boleh juga. Oke, berarti untuk hipotesis yang pertama dari kelompok 2 itu ya. Oke, sudah? Itu cukup? Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih terus untuk kelompok 2. Untuk hipotesis yang pertama, permasalahannya tadi sudah ya dikemukakan oleh kelompok 2. Sekarang untuk permasalahan yang kedua. Yang kedua adalah kalian tadi sudah tentang hipotesis. Yang kedua adalah melakukan penelitian atau kalian mencari data tentang keberhasilan PT Dua Kelinci. Permasalahannya sudah belum disajikan kan di situ? Oke, silakan dicari dulu. Data yang dicari itu bisa data penjualan atau produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan kan tidak hanya satu macam barang, ada beberapa kan. Yang jelas kalian kenal produk Dua Kelinci adalah kacang apa itu, terus ada wafer, masih banyak lagi. Coba kalian cari produk yang dihasilkan PT Dua Kelinci itu apa saja. Jadi untuk memperoleh data kalian bisa lihat di internet untuk memperoleh data. Selain video tadi, kalian bisa mencari di internet ya. Oke, silakan mencari. Nanti berarti setiap kelompok akan berbeda. Untuk memperoleh data, berulang lagi kalian selain bisa melihat video, kalian bisa browsing di internet. Silakan. Kalau sudah ditulis, silakan dibacakan ke depan. Ada yang siap-siap? Kelompok berapa? Datanya? Siap ya untuk membacakan, kalian cari datanya sudah siap. Kelompok 3. Oke, silakan maju di depan dibacakan. Yang lain mendengarkan. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2. Pendapatan 1.500.000 sampai 2 juta. Itu data yang diperoleh dari kelompok 3. Selesai Mbak? Sudah itu? Sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperoleh data selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Sudah. Ya, silakan dibacakan di depan Mbak. Kami dari kelompok 2 akan mengemukakan penelitian data penjualan PT Dua Kelinci selama 3 tahun terakhir. Dilihat dari perkembangan penjualan PT Dua Kelinci mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 18,80%. Akan tetapi pada tahun berikutnya, penurunan ini diakibatkan karena adanya COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Pada tahun 2020 merupakan tahun berat bagi semua perusahaan karena penjualan produk menurun. Masyarakat lebih mendahulukan pembelian produk kesehatan ketimbang makanan ringan seperti produk dari Dua Kelinci. Lalu pada tahun 2020, PT Dua Kelinci mampu menembus negara Australia dengan brand DK Mini Wafer Bites dengan Krip-Krip Banana Crunch. Tak hanya itu, untuk mendongkrak indeks penjualan PT Dua Kelinci bermitra dengan salah satu klub besar yakni Real Madrid dan 2 tim besar e-sport di Indonesia yaitu EVOS dan RRQ. Tadi data penjualan, ya, data penjualan PT Dua Kelinci selama tahun 2020 sampai 2023. 3 tahun terakhir ini ya berarti. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dihitung. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian diharapkan bisa menyimpulkan dari permasalahan itu dengan mencari data yang ada. Contoh data yang kalian cari tadi adalah data tentang penjualan atau data tentang produk-produk yang dihasilkan oleh PT Dua Kelinci. Ya, itu datanya sudah kalian peroleh. Terus kalau sudah ini kalian akan gurini bimbing tentang memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada tentang bagaimana perusahaan PT Dua Kelinci tadi bisa berhasil dari awal berdiri tahun 1972 sampai dengan sekarang. Terus ada produk-produk yang dihasilkan apa saja. Nah, kalian bisa paham kalau perusahaan itu adalah tidak serta-merta langsung menjadi besar. Ada langkah-langkah yang dicapai. Pasti perusahaan dari kecil toh nggak mungkin harus tiba-tiba langsung berhasil. Oke. Silakan kalian membuat kesimpulan dari video tadi, dari permasalahan yang ini kemukakan tadi di masing-masing kelompok. Kalian tarik kesimpulan dulu ya. Oke, silakan diperhatikan dulu. Kesimpulan yang kalian. Berarti kalian menarik kesimpulan dari data yang diperoleh ya, atau bisa ditarik dari permasalahan yang ada tadi. Ada yang sudah siap untuk kesimpulannya? Kesimpulan dari permasalahan hari ini? Ya, berdiri Mbak, silakan bacakan kesimpulan dari kelompok kalian. Kesimpulan keberhasilan produksi massal. Produksi massal dikatakan berhasil apabila bisa menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada identifikasi jenis-jenis keberhasilan produksi massal dipengaruhi oleh faktor 1 modal, 2 pendapatan, 3 volume penjualan,
kalian sudah bisa menyimpulkan semua nggih dari video yang sudah disajikan atau berhubungan dengan materi hari ini adalah keberhasilan produksi massal. Bu ini kasih materi sebentar tentang keberhasilan produksi massal. Dengan melihat video tadi, keberhasilan produksi massal itu bisa dikatakan berhasil apabila dalam usahanya mengalami peningkatan. Peningkatan baik dalam hal apa tadi? Peningkatan dalam hal penjualan, peningkatan dalam hal permodalan, terus peningkatan dalam hal produksi barangnya, peningkatan dalam hal tenaga kerjanya, atau laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bisa mempengaruhi keberhasilan produksi massal. Terus yang kedua, keberhasilan produksi juga dipengaruhi oleh apa saja dari kelompok satu? Modal, pendapatan, volume penjualan, terus output produksi, tenaga kerja atau sumber daya manusia. Sudah, itu tadi kesimpulan yang kalian peroleh dari pemutaran video tadi ya. Bisa dilihat dari itu PPT-nya ini. Keberhasilan produksi massal. Terlihat belum? Nah, untuk keberhasilan produksi massal, kalian hari ini sudah belajar tentang konsep keberhasilan usaha. Kalian kok bisa sebuah perusahaan itu berhasil dengan memperhatikan apa saja. Terus yang kedua, kalian sudah bisa berhasil memperoleh atau belajar mencari data penjualan, data produk yang dihasilkan. Nah, itu tadi untuk keberhasilan indikator keberhasilan produksi massal apa saja tadi sudah nggih. Sampai di sini ada yang ditanyakan betul? Tidak ada. Oke. Sekarang coba diperhatikan di depan dulu. Ada beberapa pengertian sebuah usaha itu bisa berhasil karena apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha. Nah, yang dimaksud dengan skala usaha adalah seperti tadi PT Dua Kelinci melebarkan sayap tidak hanya memproduksi kacang. Memproduksi apa tadi selain kacang? Terus apa lagi? Ya, produk-produk seperti ya kue-kue itu yang diproduksi oleh PT Dua Kelinci. Oke, sudah. Ini sudah. Atau bisa juga sebuah produksi itu berhasil dengan memperbaiki kinerja sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya, terus atau penguasaan teknologi. Bisa struktur organisasinya harus jelas, laporan keuangannya harus transparan. Nah, kalau laporan keuangannya istilahnya murah-marah ya perusahaan itu tidak bisa dikatakan berhasil. Kalau sudah ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Kalau tidak, untuk materi keberhasilan produksi massal kalian selesai. Okay. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian harus Bu Rini akan kasih tugas. Sudah Bu Rini share di grup.
grup. Silakan dibuka di HP kalian. Ada beberapa soal tentang keberhasilan produksi massal. Bu ini sudah membuat soal dalam Google Form. Silakan kalian kerjakan ya. Kalau sudah, silakan dikirim. Silakan dikirim, jangan sampai ada yang tidak bisa dikirim. Sudah bisa sampai semua? Sudah. Kalau sudah, berarti untuk pembelajaran hari ini selesai tentang keberhasilan produksi massal. Tidak ada pertanyaan. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi selanjutnya, Materi selanjutnya adalah tentang